Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di awal video ini kita saksikan dulu ya cuplikan-cuplikan mengenai smash dan defense atau bertahan. Bagaimana sih posisi yang ideal ya? Ideal belum tentu benar ya, tapi yang menurutku ideal. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di video ini aku yang pakai baju biru, partneran sama Valen. Dan di sebelah sana ada Alex sama temennya Adit. Alex yang pakai celana lorek-lorek kayak tentara. Karena videonya lama jadi aku mau ngomentari dikit yang ada tentang smash dan defense. Di sini bola dari Adit itu ke tengah-tengah lapanganku. Terus Valen nyemes kan di belakangnya Gariste ya, pokoknya di daerah tengah gitu. Dan sebenarnya udah bener sih posisinya Alex sama Adit itu jaga kiri kanan. Tapi kalau di tengah memang kesulitannya siapa yang mestinya ngambil. Kalau menurutku yang ngambil mestinya Alex soalnya dia pakai backhand bisa. Sedangkan kalau Adit ngambilnya kan pakai forehand. Ya bisa sih sebenarnya. Cuman lebih ideal pakai backhand. Di sini ada backhand smash dari Valen. Dan posisi yang ideal untuk menerima backhand smash itu adalah di serongan atau di silangan. Tapi nggak terlalu jauh ya. Itu biasanya sih ke daerah sana. Jarang ada yang lurus atau yang terlalu silang itu jarang. Biasanya anak yang melakukan backhand smash itu cenderung untuk mukul sekeras mungkin dan gripnya yang lebih umum dipakai itu biasanya pakai bisa pakai bevel grip atau pakai forehand grip. Kalau pakai tap atau pakai thumb grip itu jarang. Soalnya tubuhnya udah ngadep belakang. Kalau pakai thumb grip mungkin malah out. Dan itu sulit untuk ngasih ke lurus atau smashnya backhand smash lurus itu lebih sulit. Kalaupun bisa itu biasanya nggak keras. Jadi ya untung-untungan karena kita ngasih bolanya juga tanggung. Kalau lihat lawan udah mau backhand smash, kita tungguin di silangannya. Atau paling enggak dari dia nyemes itu kita udah prediksi bolanya bakal di daerah agak serong, nggak lurus pokoknya. Jadi di event yang ideal tuh sebenarnya lihat dari posisi kita siap. Gak peduli kamu mau pakai grip backhand atau grip forehand, sama-sama bisa untuk mengembalikan bola. Tapi ada plus minusnya masing-masing. Tergantung kita mengembalikannya itu mau ke arah mana dan mau tinggi atau ngeblok aja ke daerah net. Nah mungkin yang grip forehand itu bukan hanya di daerah forehand aja. Kalau aku kidal berarti di daerah kiriku semesannya lawan. Tapi kalau di daerah backhandku di sekitar body sampai ke daerah kanan itu bisa aja pakai grip backhand atau yang thumb grip ya, itu yang jempolnya berada di penampang yang lebar, atau bisa pakai grip forehand itu di daerah backhand. Tapi mungkin kalau pakai grip forehand ya itu nggak bisa nyukit atau dicongkel ke atas. Jadi biasanya pengembaliannya memang bisa sampai ngelot tapi nggak tinggi-tinggi banget soalnya kita pakai forehand. Dan itu untuk gerakan rotasi dari volley-nya itu agak sulit kan kalau pakai grip forehand untuk bisa nyukit ke atas.
Tapi kembali lagi ke posisi semesnya ya, dan itu harusnya kalau kita latihan biar bisa refleks gripnya itu bisa pindah-pindah, jempolnya aja itu bisa pindah-pindah. Kita harus latihan yang banyak biar kalau pas kejadian di event kita bisa cepet pindahnya. Kalau leren mikir dulu biasanya nggak bisa. Di sini kalian lihat Valen ya, itu gak jaga di lurusannya di kolom double, tapi masih dalam jangkauannya. Terus dia pakai forehand terus. Nah kalau forehand terus itu kelemahannya kayak gitu. Buat belokin ke arah kiri atau ke kanannya Alex itu agak sulit. Soalnya pakai forehand. Dan kalau mau belokin kan mesti nahan pakai poles ya. Dan itu timingnya itu loh yang bikin sulit. Jadi bolanya kan cepat soalnya smash. Terus kita mau mukul kan diayun dulu. Nanti kalau udah deket sekitar 10 sentian itu baru kita pakai poles kan. Nah itu yang sulitnya di situ. Kalau kita kecepatan pakai poles nanti luput atau kena grip. Kalau terlambat ya nggak bisa belok. Kalian juga harus lihat bola sama temenmu itu ditempatin kemana. Terus kalau di lob kamu harus siap-siap ready di tempat yang ideal. Kayak di sini Valen ngelob, aku langsung jaga di daerah tengah-tengah soalnya ngelobnya itu lurus. Dan kalian lihat posisi badanku itu kaki kanannya yang di depan, jadi aku ngadep agak serong ya, serong ke arah pojokan lapangannya lawan. Nanti ada beda antara kaki yang di kiri yang di depan atau kaki yang kanan di depan. Itu tergantung posisi kita untuk bertahan. Nah posisi siap defense aja nggak cukup soalnya sama lawan bisa dikasih drop shot terus mati. Jadi kita harus posisi kakinya itu harus bisa ngelangkah ke depan. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Kamu cari tahu sendiri. Nah ini dari aku smash drive ya ke arah pojokan. Itu agak sulit untuk dikembalikan tapi bisa sebenarnya kalau Alex itu nunduk terus ngebloknya pakai forehand. Tapi harus bisa prediksi bolanya dari aku atau dari lawan tuh beloknya kemana. Dan biasanya sih nyasar ke daerah ininya apa kebalikannya dari bolanya datang. Kalau tadi kan Adit nyemes ke aku itu lurus, terus aku belokin ke silang. Jadi kalau dapat bola lurus kita kasih silang, kalau dapat bola silang kita kasih lurus. Itu biasanya kayak aturan basic dari coach kalau ngelatih atlet-atletnya. Yang basic itu dulu, nanti kalau soal kreativitas bisa kiri-kiri lagi atau kanan-kanan lagi, nggak perlu disilang. Ini aku udah set up di daerah yang jauh dari lawan. Terus aku tungguin langsung mau nyemes. Sayangnya nyangkut ya. Tapi aku udah prediksi 95% bakal di lob sama lawan. Soalnya kalau lawan lari jauh biasanya itu ngasih bolanya ngelob. Soalnya itu yang paling gampang. Yang agak sulit mungkin ditahan dikit jadi ngasih ke net atau lurus tapi di net, dan itu pun juga biasanya nanggung. Jadi aku either siap-siap untuk nyemes atau siap-siap net kill. Dan yang lebih sulit sebenarnya kalau dari Adit ngasih ke net silang, itu nggak banyak yang bisa, walaupun bisa ngasih net silang tapi biasanya nyangkut. Alternatifnya kasih ke net agak agak silang ke daerah tengah-tengah, itu lebih aman menurutku.
Nah, penting ya buat kalian pelajari hal-hal kayak gitu. Jadi kalau jauh, buat yang dapat situasi kayak Adit tadi, kalau bolanya jauh di daerah forehand, kita akan ngelob dan itu udah harus siap-siap habis ngelob. Bahkan rencananya itu sebelum kita ngelob, itu rencananya habis pukul aku harus maju. Jadi nggak keteteran. Sering aku lihat temen-temen tuh habis mukul terus diem. Lihat ini bolanya sama lawan dilop lagi nggak? Ya nggak mungkin. Kalau lawannya itu bagus mainnya, nggak mungkin ada bola enak itu terus dikasih lop lagi ke kamu. Jadi otomatis itu harus habis mukul ngelop tinggi langsung maju. Di video ini semua ini pada bingung skornya itu berapa. Hitungnya salah-salah kayaknya, pokoknya main sampai game. Nah, kita lihat Valen kenapa kok di smash 2 kali bolanya out. Ayo kenapa? Kalau aku amati ya itu karena kaki raketnya itu dibawa ke depan. Jadi kaki kanannya dibawa ke depan. Harusnya kalau posisinya di lurus atau di sebelah kanan ya, itu kaki raketnya harusnya di belakang dikit aja, nggak perlu lebar-lebar, lebih mundur satu sepatu lah dari kaki yang satunya. Terus ngambil defense-nya ya, sikunya dibuka lebih lebar terus kayak dijemput bolanya ya. Jadi dipukulnya itu dari kanan gerakannya ke arah kiri. Nanti nggak out. Kalaupun mau lurus ya bisa, tapi lebih baik ngembaliin defense itu, ngembaliin smash itu jangan ke orangnya lagi. Kalau mungkin ya, kalau smashnya nggak terlalu keras itu biasanya masih bisa. Nah, di sini telat kalau boloe ngelop itu harus cepetan pindah ke nempatin ke kamar masing-masing. Terus juga lihat arahnya ngelopnya itu kemana. Nah, tubuh kita harusnya ngadep ke arah bola terus ya. Tapi ada kemungkinan sama lawan tuh ditaruh di belakangnya kita. Makanya defense yang paling sulit itu sebenarnya kalau di smash dari silangannya terus ke arah silangan kita, apalagi di daerah punggung kita ya, itu sulit. Terus disilang ke antara kita dan teman kita itu juga sulit. Apalagi kalau kita sama teman kita itu posisinya agak diagonal, jadi satu di deket net, yang satunya di belakang. Terus di smash di tengah-tengah. Nah itu bingung kita ngambilnya, siapa yang ngambil. Sulit soalnya ngambil seperti itu. Ini 2 kali aku ngelakuin kayak gini ya. Yang penting itu kakinya kita stabil. Kalau mau ngerubah itu setelah kita mukul baru dirubah. Atau sebelum kita mukul harus ngelangkah dulu, stabil dulu, baru kita pukul. Itu bagus nanti, arah dan kualitasnya nanti lebih bagus. Aku sering nemui anak-anak yang otodidak malas ngelangkah karena bolanya deket, masih dalam jangkauan. Nah, kayak aku gini ya kira-kira. Itu sering banget teman-teman ini melakukan hal yang kayak gitu. Jadi kakinya diem tapi jaraknya agak jauh. Terus kita cuman disenggek aja atau diraih. Nah itu bikin pukulan kita itu nggak akurat dan nggak keras. Pukulan yang terlalu jauh ngambilnya dari badan, kecuali kayak ngenet ya, ngenet itu kan cuma ngeblok aja. Tapi kalau kita mau mukul keras itu harusnya deket di sekitar tubuh kita. Itu lebih bagus nanti pengembaliannya dan powernya itu pasti lebih terasa. Kalau cuman ini aja diraih aja kayak jauh dari kita, itu harus dibantu dengan poles. Kalau kamu nggak pakai poles pasti bakal tanggung bolanya.
Nah ini ada pengembalian dari Valen yang diincer ya atau disemesi terus, dan kembalinya itu nanggung. Terus kan aku sebenarnya udah di posisi yang lumayan bener ya, jadi kaki kananku di depan jadi ngadep ke arah bola datang. Tapi karena serong seperti aku bilang, itu yang sulit kalau ditempatin di belakang kita. Jadi kita harus pakai teknik-teknik kayak gini yang namanya behind the back ya. Lalu habis ngelakuin kayak gitu jangan takjub, langsung cari bola berikutnya. Ini aku kasih langsung ke kanan, jadi langsung siap-siap. Nah ini mungkin nggak bisa ya kalau di smash terus ngenai net, bolanya jatuh di depan kita pasti mati lah. Nah ini mungkin kesalahan dari Valen kalau ngasih kayak tipuan-tipuan kayak gitu, siapin raketnya itu di atas. Jadi habis mukul ngasih flashing ke daerah itu langsung siap-siap raketnya di atas. Kalau raketnya udah di atas, kita kan bisa ngatur sudut raketnya itu turun ke bawah. Tapi kalau kita raketnya tadi di bawah, kita harus bawa ke atas dulu. Akhirnya bolanya nanti melambung, nggak turun, makanya out tadi. Ini ketiga kalinya ya aku lakukan kayak gitu. Tapi Adit udah lebih aware. Lebih profesional. Kalau bolanya nanggung, kamu bisa siapnya itu agak belakang. Nah di sini Alex tuh jaganya nggak tengah-tengahnya kamarnya dia. Jadi kalau aku smash di daerah kolomnya double mati, nggak gayuk atau nggak terjangkau. Lagi bolanya kena net. Bisa sih mestinya kalau mau, kalau mau ngambilnya lebih cepat terus dipakai teknik kipas itu masih bisa. Walaupun bolanya melontir ya, itu masih bisa dikembalikan. Kalau udah telat ya ngambilnya di bawahnya net itu kan nggak lurus sampai ke lantai kan, karena ada sisa ruang yang kosong. Nah itu buat ngayun raket di daerah situ masih bisa, boleh kok, nggak fault. Nah, ini semesnya Valen out. Memang kadang-kadang udah kayak kepingin nyemes keras tuh, tapi lupa dengan teknik.
Ini Valen seneng pakai forehand defense ya. Nah itu baru pakai yang di belakang. Nah aku nggak tahu kenapa kok Valen tuh sering defense-nya ngadep ke samping. Jadi biasanya kan badannya itu ngadep ke depan, tapi Valen tuh setiap defense kok kebanyakan itu ngadepnya ke samping. Mungkin karena kepingin ngambil forehand terus dan kepingin pakai ini trick shot. Bukan trick shot sih sebenarnya, soalnya itu salah satu teknik aja untuk ngambil bola di belakang kita. Dan aku lihat ada beberapa temen yang pakai teknik seperti itu. Jadi memang disengaja gitu. Disengaja badannya dimiringin biar kalau terima waktu bola di belakangnya kita itu pakai teknik yang kayak Valen tadi. Tapi menurutku ya kalau mau mau bagus harusnya pakai teknik yang biasa aja, yang defense yang ngadep depan, dan kayak trick shot atau behind the back return kayak gitu itu dipakai waktu kepepet aja. Dan kita harusnya bisa bisa membedakan mana yang kita bisa persiapan untuk defend dengan posisi yang lebih baik, atau kita posisinya kepepet atau udah terlalu cepat, pindah-pindah bolanya itu cepat, rally-nya cepat, kita nggak sempet untuk pindah-pindah posisi lagi. Jadi itu last resort sih menurutku. Jadi nggak boleh dijadiin kayak cara teknik yang utama, tapi harus dijadiin kayak last resource. Dan biasanya sih mereka yang melakukan itu terus berhasil itu bangga. Oh, aku di video lagi, di video diulang-ulang di slow motion. Padahal itu kayak udah di setting ya, kayak orang ngelatih kayak gitu, kamu diumpani terus ngelatih behind the back kayak gitu terus. Ya memang bagus sih, tapi ya makin sering sih atlet-atlet yang melakukan hal kayak gitu dianggap hal yang lumrah sekarang. Walaupun aku gak terlalu rekomen buat yang pemula ya. Kalau bisa itu belajar defense yang normal-normal dulu. Kalau udah bisa baru kita pakai kayak trick shot dan sebagainya. Memang ada kayak harus dipelajari khusus sih, nggak otomatis bisa. Kadang-kadang juga perlu kayak keberuntungan ya, nggak selalu bisa pas, soalnya kan mata kita nggak ngelihat gitu. Dan itu perlu kayak bakat khusus sih. Ada orang yang namanya itu spasial. Jadi ada orang-orang yang lebih sensitif dengan benda-benda dan orang-orang di sekitarnya dia. Jadi orang-orang yang punya kemampuan kayak gitu itu biasanya bisa mendeteksi atau mengira-ngira bola itu berada di mana walaupun udah lewat dari tubuh atau nggak dilihat ya, nggak pakai mata itu mereka bisa tahu lokasi koknya itu berada di mana. Nah ini aku nggak seberapa suka dengan anak-anak yang suka cegat shuttlecock kayak Valen gini ya. Itu selain fault, kalau ngelewati net kan fault. Terus juga nggak ada gunanya. Paling cuman nakut-nakuti lawan aja. Tapi kalau misalkan lawannya bisa ngasih bola tipis atau mungkin bola setengah ya, dibuang ke belakang, itu pasti lolos lah dari jangkauannya dia. Kalau mau itu langsung siap-siap untuk net kill. Jadi raketnya jangan ditaruh aja di atas kayak gitu, kayak patung. Tapi kalau bolanya langsung deket di net itu langsung aja dipukul di net kill.
Nah, setelah kamu tahu kamu siapnya itu harus di mana, yang pasti yang di lurusannya bola yang mau disemes oleh lawan ya. Terus kamu harus decide ini mau kamu kembaliin pakai backhand grip atau pakai forehand. Yang barusan aku lakukan adalah pakai forehand. Jadi itu biasanya kayak reaktif sih. Reaktif itu eh, berdasarkan refleks, jadi bolanya kan cepat, terus kita cuman eh, nunduk aja, nunduk sama ini pakai forehand kalau aku. Jadi kebiasaan sih, kalau pakai forehand terus naruh di blok bisa, atau taruh di sisi satunya atau silangannya. Cuman kemarin aku waktu partneran sama temanku yang atlet direkomendasikan walaupun di sisi forehand tetap pakai backhand grip, walaupun aku pikir ya backhand grip itu defense-nya cuma buat yang di bawah-bawah aja, sekitar perut sampai pinggang atau di lutut ya, itu biasanya kan bola smash itu kan tajam-tajam. Tapi kalau ditaruh di atas di daerah kepala atau leher gitu, itu biasanya aku pakai forehand. Nah, katanya temanku kalau di atas juga tetap pakai backhand grip. Dan waktu aku coba sih mungkin lebih enak pakai backhand grip, cuman ya untuk merubah kebiasaan mungkin perlu agak lama dan memang harus dibiasain lagi sih. Tapi ternyata ada ini ya, pakai backhand grip kalau untuk reaksinya pasti lebih cepat. Cuman mungkin untuk buang-buang bolanya karena backhandku kurang kuat, jadi nggak bisa dibuang sampai ke belakang. Atau eh, kalau agak jauh dari badan, aku tetap pakai forehand grip. Dan biasanya kalau udah aku tungguin sih, kalau bolanya dari lawan itu aku perkirakan bakal lurus ke drive ke daerah sisi kiriku, jadi aku langsung banting di smash ke arah silangannya. Dan itu juga teknik juga sih. Jadi mukulnya itu mungkin kadang-kadang aku pakai volley kalau mau belokin bola yang udah telat banget di belakang ya. Itu tanganku kan menjulur ke belakang, terus pakai volley jadi bisa silang. Tapi kalau aku nggak telat, itu di depan aku pukul pakai gerakan pakai pronasi juga. Jadi nggak sekedar kayak ditutup di smash biasa, diayun ke bawah raketnya, tapi diayun ke bawah sambil diputer. Itu nanti bolanya bisa turun lebih cepat. Kalau kamu cuman mukul aja, banting bola aja, nanti bolanya lurus terus out. Ini gamenya kan udah kira-kira 30 menitan ya, jadi kita sama-sama capek. Lah anak-anak muda ini capek lah, apalagi aku. Terkadang kalau gamenya lama, apalagi kalau sistem pindah bola gini ya, itu kita waktu bola dipegang mainnya agak males-malesan, atau nggak terlalu eh, nggak terlalu ngotot untuk bisa dapetin poin lagi. Soalnya kita memang juga perlu istirahat. Tapi kan nggak bisa istirahat diam aja di luar lapangan, soalnya nanti lapangannya dimasuki orang lain. Jadi kita harus tetap main, yaitu mungkin salah satu trik ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kayak refresh lagi, cari-cari bola lagi. Cuman menurutku ya kalau kita itu memang ada kesempatan waktu kita kayak hibernasi atau nggak terlalu ngotot. Biasanya main ngelop-ngelop, main nyantai-nyantai gitu. Yang penting jangan nanggung-nanggung dan siap di posisi yang benar gitu. Kayak kalian lihat di sini Valen itu sering ini ya, sering miss hit atau sering nyangkut, pokoknya sering mati. Aku rasa
Memang Valen lagi capek di sini, jadinya nggak terlalu konsen. Tapi kita itu harusnya main nyantai, cuman kalau ada bola-bola yang kira-kira memang kita bisa langsung matiin lawan dengan satu pukulan. Kalau kita diniatin misalkan, oh kalau bolanya nanggung, ini harusnya aku smash langsung keras pasti mati. Nah itu kalian harus niatin di momen itu. Jadi kan cuma makan 2 atau 3 detik aja ya, gak apa-apa lah. Jangan terlalu nyantai juga. Kadang-kadang yang udah kadung slow motion, mukul-mukul ngelop-ngelop biasa, terus lawannya juga pada capek kan, itu mukulnya pelan-pelan biasa juga. Tapi kalau ada kesempatan kita langsung cepetin 2 atau 3 pukulan lagi, itu lawan juga kaget kan, soalnya tadi dari nyantai kok terus jadi waspada gitu, biasanya lawan ini kecolongan. Jadi kita nggak boleh nuruti hawa nafsu untuk selalu mager ya. Kadang memang kita terlalu capek untuk mager, tapi kalau ada bola-bola yang kita bisa ambil, dan kalau kita ambil lebih cepat diniatin, itu bisa dapetin poin ya, kenapa tidak. Satu hal yang perlu diingat, kita harus belajar ngamati gerakannya tangannya lawan. Itu nanti kita bisa perkirakan jatuhnya bola itu di mana, dan kita bisa tungguin. Mau pakai grip forehand, mau pakai grip backhand, yang penting kita tahu dulu posisinya harus jaga di mana. Kalau kita udah tahu langkah pertama, ya mungkin cuman ini ya, arah raketnya, sudut raketnya itu harus benar dulu, kalau enggak nanti kan nyangkut atau nanggung. Lalu kalau kita mau kasih power dikit ya kasih lah, bisa dari volley, bisa dari ayunan lengan. Contoh yang atlet-atlet sering lakukan, volley lengannya itu diam, yang gerak itu pinggangnya atau perutnya. Nah, itu bisa dijadikan alternatif teknik ya. Ini walaupun nyantai ya kelihatannya mukul-mukulnya, tapi kalau ada kesempatan langsung aja sambar. Gak usah nunggu dikasih net atau dikasih alternatif yang trik shot. Kita juga pinginnya itu mainnya cepat selesai ya, apalagi kalau
main sama orang yang staminanya nggak bagus, itu mungkin di awal-awal kamu mainnya di main-mainin terus kayak ngopur-ngopur gitu, main cuman apa ya, sekedar banyak guyon gitu. Mungkin masih bisa menang soalnya temenmu staminanya masih bagus. Tapi kalau udah lama dan lawan juga ulet, apalagi sistem perpindahan bola gini ya, itu makan waktu yang lama. Akhirnya yang staminanya nggak kuat walaupun skillnya bagus atau cepat, itu nanti bakal kalah. Coba kita lihat di sini posisinya Valen defense. Jadi waktu bola diangkat dia itu gak ngadep ke shuttlecock. Ya memang tanggung ya bolanya. Jadi dia mungkin udah mikir, wah ini udah mati. Jadi nggak ada usaha apapun. Usahanya cuma miringin badan. Terus berharap kalau di smash ke arah forehand dia pakai forehand. Kalau di smash ke belakang dia pakai yang di belakang punggung itu. Kalau menurutku sih kalau kita hadapnya ke depan tetap ngadep ke arah bola nggak miring, itu lebih banyak kemungkinan untuk mengembalikan bola. Tapi juga kalau lawan lihat kita itu udah siap ya, siap ngadep ke depan, biasanya lawan itu punya dua alternatif, entah mau nyemes keras atau yang kedua malah di net atau di drop shot. Nah mungkin kelemahannya kalau kita ngadep ke arah shuttlecock itu ya. Jadi kalau kita benar-benar nggak siap nggak bisa maju lagi. Nah ini meskipun aku udah ngadep ke arah shuttlecock, tapi karena aku bergerak panik kan, soalnya bola dari Valen nanggung. Karena aku bergerak jadi defense-nya nggak bagus. Terus aku juga nggak pakai backhand grip ya. Ya memang harus cepat sih nempatin posisi ideal buat defense itu harus cepat. Kalau kita agak cepat ya terpaksa harus berhenti di tengah jalan harusnya ya. Terus kita siap-siap mau disemes ke arah kepala atau mungkin ke arah pinggang ya harus siap. Oke guys, ini terjadi kesalahpahaman. Bolanya out sebenarnya udah game. Tapi dikira masuk. Jadi kalau masuk ya pindah, tapi karena itu tadi bolanya out. Jadi ya game. Oke guys, gitu aja video kali ini, nggak ada semester lagi. Jadi topik pembahasannya udah habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau penasaran dengan skornya yang tadi sempat salah-salah, coba hitung sendiri aja. Makasih, dadah.